warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang bermanfaat itu antara lain adalah ilmu yang diamalkan. Mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui seperti yang sudah kita laksanakan. Kita tahu ilmu tentang sholat, kemudian kita sholat. Kita tahu ilmu tentang wudhu, mengangkat hadas, kemudian kita wudhu. Ini namanya mengamalkan ilmu. Saya yakin bahwa Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, nggak ada yang lupa rukunnya wudhu, atau disuruh wudhu tiba-tiba lupa. Saya yakin nggak ada. Sholat maghrib lupa rakaatnya berapa ya maghrib ya? 4 apa 3? Saya yakin nggak ada yang lupa. Kenapa bisa nggak lupa? Karena diamalkan. Kalau ilmu terus diamalkan itu nempel. Jadi seolah-olah itu sudah menjadi malakah atau melekat pada diri kita. Kalau sudah melekat dalam diri kita ilmu ini, maka ilmu yang seperti inilah yang akan terus-menerus ada pada diri kita. Nah, jadi kuncinya adalah mengamalkan. Kemarin itu ada satu ajaran atau satu amalan yang diajarkan oleh Imam Asyibli. Habis Jumat kita dianjurkan baca ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril yahimi fahabli zallati waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzanbil azimi. Itu dibaca berapa kali kemarin? Dibaca 7 kali. Udah diamalin belum ngomong-ngomong? Terus kemudian selain itu tiap habis sholat pembahasan kemarin itu Imam Asyibli ini pernah ditemui oleh seseorang. Beliau ditemui oleh seseorang dan ditanyakan. Ketika bertemu dengan orang itu, Imam Asyibli ini dicium. Jadi kedua keningnya ini dicium oleh orang yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah Ibnu Mujahid, seorang ulama namanya Ibnu Mujahid. Nah, kemudian ditanyakan, kenapa engkau memperlakukan Imam Asyibli seperti itu? Kenapa engkau memperlakukanku seperti itu? Kata Ibnu Mujahid, kata ulama ini, iya, saya bermimpi. Apa yang kau baca, wahai Asyibli, apa yang kau baca setiap habis sholat? Setiap habis sholat aku baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sallallahu 'alaika ya Muhammad. Nah, lantaran bacaan ini, maka ulama tadi ini bermimpi bahwa Rasulullah mencium Asyibli. Rasulullah mencium Asyibli di antara kedua keningnya. Jadi jidatnya dicium karena sayangnya Rasulullah kepada Imam Asyibli. Nah, kemudian setelah mimpi ini, maka Ibnu Mujahid ini juga menyayangi Asyibli. Apa yang kau baca wahai Asyibli? Disebutkan ayat itu tadi, 2 ayat surat At-Taubah. Nah, kemudian kata Ibnu Mujahid, benar. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena dalam mimpi Ibnu Mujahid, Rasulullah bilang ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu menyayangi Asyibli? Kata Rasulullah, karena
tidak pernah dia selesai sholat kecuali membaca 2 ayat surat Taubah tadi ditambah dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, karenanya saya sangat menyayangi Asyibli, kata Rasulullah. Ini belum tahu Ibnu Mujahid nih, belum tahu apa yang diamalkan. Jadi taunya awalnya dari Rasulullah lewat mimpi itu. Nah, ketika dikonfirmasi, ketika bertemu dengan Asyibli, benar. Ternyata Asyibli itu baca laqad ja'akum sampai akhir ayat surat Taubah ditambah sallallahu alaika Muhammad ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, itu udah diamalin belum? Itu maksudnya ilmu pengamalan, ilmu dan pengamalan. Nah, insyaallah dengan mengamalkan itu kita akan senantiasa mendapat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca laqad ja'akum setiap habis sholat, kemudian ditambah sallallahu alaika ya Muhammad, boleh juga sallallahu alaika ya sayyidi ya Muhammad, boleh juga. Nah, yang berikut ini masih tentang Imam Asyibli, masih mengutip tentang nasihat dari Imam Asyibli. Imam Asyibli ini seorang murid dari Imam Junaid Al-Baghdadi di Baghdad itu, Pak. Di Baghdad kala itu sekitar abad ke-4 Hijriah, itu banyak sekali ulama-ulama sufi, muncul ulama-ulama sufi pada waktu itu. Di antaranya adalah Ma'ruf Al-Karhi, kemudian muridnya yaitu Sari As-Saqati, kemudian muridnya lagi namanya Imam Junaid yang dikenal dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, murid dari Imam Junaid Al-Baghdadi namanya Asyibli, yang beberapa makalahnya beberapa kali dalam pertemuan terakhir ini dikutip oleh pengarang, oleh muallif. Kita juga akan membaca di halaman 41 ya. Di halaman 41 masih mengutip tentang nasihat dari Imam Asyibli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu sabi'atu wal 20. Maqalah yang ke-29. Qala ay Asyibli, berkata Imam Asyibli, idza aradta an tasta'nisa billah, ketika engkau ingin merasa nyaman dengan Allah, ayyaskuna qalbuka, maksudnya hatimu ini menjadi damai ma'allahi, bersama Allah, wala yanfiru minhu, dan tidak berlari darinya, dari Allah. Fastauhish min nafsika, fastauhish, maka hendaklah engkau menjauh, min nafsika, dari dirimu. Ay faqta mawaddati nafsika, maksudnya putuskanlah kesenangan dari nafsumu atau hawa nafsumu. Ini ada 2 nasihat, namanya juga bab 22, jadi nasihatnya 2. Yang pertama, kalau pengen akrab dan merasa nyaman bersama Allah. Nah, kemudian nasihat yang kedua, hendaklah kita mengasingkan diri atau menjauhkan diri kita dari hawa nafsu. Yang ingin dibahas di sini yang pertama kali adalah nyaman atau damai bersama Allah. Yaskuna qalbuka. Gimana supaya hati kita ini nyaman, hati kita ini tentram bersama Allah, supaya hati kita tidak berlari dari Allah. Jadi senantiasa kita merasa nyaman. Resepnya yaitu hendaklah kita tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu, mawaddah di sini semua kesenangan nafsu. Nafsu itu sesuatu yang ada pada diri kita. Itu nafsu. Tidak semuanya nafsu itu buruk, enggak. Tapi kebanyakan memang buruknya. Kebanyakan memang mengajak kita kepada keburukan-keburukannya. Sebagai satu contoh, nafsu yang kita kenal yang paling dekat, kemarin juga sudah sempat kita bahas, ada yang disebut dengan syahwat. Itu bagian dari nafsu. Syahwat ini dibagi 2. Ada syahwat perut, ada syahwat farji. Syahwat perut, syahwat farji ini bagian dari nafsu. Apakah semuanya buruk? Enggak. Syahwat perut kalau tidak dituruti lemes kita. Ya sholat nggak bisa, berangkat ngaji juga nggak bisa. Orang sakit-sakitan mulu nggak pernah makan, kan makan dari perut. Syahwat perut itu kalau tidak kita turuti, ya bisa lemes juga, dan nggak akan bisa kita melaksanakan ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu juga syahwat farji. Apakah selamanya buruk? Enggak.
farji atau kemaluan selama diarahkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka justru itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Artinya menikahlah. Nah, kemudian dengan menikah maka akan memperbanyak orang-orang Islam yang melanjutkan sholat-sholat kita, melanjutkan pengajian-pengajian kita. Nah, hanya saja yang namanya setan itu biasanya dia berkoalisinya dengan nafsu, dengan hawa nafsu. Yang tadinya boleh makan karena untuk bekal ibadah supaya badan kuat bisa ngaji, sama setan diterusin makan dan sebanyak-banyaknya. Akhirnya karena kenyangan kan susah terawih. Karena kekenyangan berangkat ngaji juga ogah. Enakan juga di depan TV, kalau enggak enakan juga di rumah sambil baca WA. Orang kekenyangan asalnya boleh hanya untuk sekedar menopang ibadah. Begitu juga syahwat. Syahwat itu asalnya diperbolehkan juga, tapi oleh setan ini kemudian dijor syahwatnya. Pokoknya asal laki sama perempuan mana juga boleh. Kata setan tuh. Nah, nafsu iya-iyain aja. Nah, kalau menuruti hawa nafsu, kita menuruti kesenangan hawa nafsu, maka siap-siap kita akan jauh dari Allah. Kalau kita pengen merasa dekat, kalau kita memang pengen nyaman bersama Allah, maka jauhkanlah hawa nafsu atau jauhkanlah kesenangan hawa nafsu itu. Contoh yang paling gampang itu dua, yaitu tadi syahwat yang bagiannya ada syahwat perut dan ada syahwat kemaluan. Sebenarnya masih banyak lagi, masih banyak junudun nafsi atau bala tentara hawa nafsu itu masih banyak. Yang termasuk bala tentara hawa nafsu itu adalah zaid atau kepleset. Biasa yang namanya nafsu itu pasti biasa kepleset. Yang termasuk bala tentara hawa nafsu itu antara lain adalah hirs. Hirs itu ambisi. Hirs, pengen banget itu bala tentaranya, atau satu pasukan, satu potensi yang bisa menjerumuskan seseorang. Ada yang namanya hirs atau ambisi, memang harus ada, karena kalau nggak ada nafsunya orang jadi kayak malaikat semuanya. Nggak bakal ada yang namanya pilpres, nggak bakal ada yang namanya pilkada, nggak bakal ada pemimpin. Kenapa? Karena memang tidak punya ambisi untuk mengatur dunia. Tapi dengan adanya nafsu ini, kemudian ada sifat hirs tadi, ada sifat ambisi atau pengen ngatur dunia, maka ini manusia ini kemudian layak untuk mengatur dunia. Ada memang kecenderungan itu atau potensi-potensi itu, potensi untuk ambisi, kemudian potensi untuk maju, potensi untuk berkembang. Itu adalah potensi-potensi yang memang dimiliki oleh hawa nafsu. Namun kalau kita tidak tahu rambu-rambunya, maka hawa nafsu ini justru bisa menjerumuskan kita. Paling gampang tadi itu dua itu, kalau kita bisa tahu rambu-rambunya dan bisa ngatur, maka makan kita insya Allah makannya itu makan yang untuk ibadah. Begitu juga kawinnya kita, kemaluan itu diperbolehkan. Dalam Islam nggak ada tradisi seperti dalam satu agama tradisi tidak kawin gitu, misalnya haram kawin, nggak ada. Justru kawin itu sunnah dalam Islam, diperbolehkan. Nah, kalau kita tahu rambu-rambunya, maka dengan pernikahan justru nikahnya kita atau kawinnya kita ini justru jadi ibadah. Anak kalau lagi waktu bikinnya Bang Olil kalau lagi waktu bikinnya dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, maka selamanya anak itu jadi jariah. Artinya kalau dia ibadah, ngalir ibadah yang buat bapaknya. Enak gak tuh? Enak, orang pahala terus ngalir. Ya orang bikinnya enak, punya anaknya juga enak. Itu kan enak. Islam itu memang tidak menafikan atau tidak melarang yang sesuai dengan fitrah, yang sesuai dengan penciptaan kita sebagai manusia. Jadi nafsu kelamin atau syahwat tadi, syahwat farji, kemudian syahwat perut, itu dalam Islam memang diperbolehkan kita mengisi sekedarnya, tapi jangan sampai kita menuruti kemauan hawa nafsu itu. Faktor mawaddati nafsika, putuskanlah kesenangan nafsu. Maksudnya kalaupun harus memang
harus memang memenuhinya, itu sekedarnya saja. Kita ambil sekedarnya saja untuk bekal sebagai batu loncatan untuk taat pada Allah, untuk ibadah-ibadah kita. Ini pesan dari Imam Ash-Shibli. Kalau kita pengen tenang bersama Allah, satu makalah dikatakan juga oleh Imam Sahal At-Tusturi. Beliau mengatakan, ma ubidallahu bi syai'in mithla afdala mithla mukhalafati hawan nafsi. Tidak ada satupun ibadah yang paling baik dipersembahkan kepada Allah kecuali melawan atau menentang hawa nafsu. Ditentang, jadi jangan diturutin mulu, harus ditentang. Nafsu itu hadirin biasanya nasehatin sama kita, karena memang pengennya nafsu itu malas-malasan, pengennya hawa nafsu itu santai-santai, nggak ada beban, nggak pengen diatur, karena dia punya keinginan buat berkuasa. Kalau nafsu itu nggak pengen diatur, jadi gimana? Serah gua, itu nafsu tuh begitu pengennya. Nah, diantara nasihat sebenarnya bukan nasihat, ya pokoknya rayuan nafsu kepada diri kita, itu biasanya nafsu bisikin sama kita. Apa bisikan pertama nafsu kepada kita? Kalau kita sedang pengen melaksanakan ibadah, kalau kita pengen melaksanakan sholat misalnya nih, pengen melaksanakan sholat, itu biasanya ntar aja bang, kan belum rapi itunya, belum rapi urusannya, rapihin aja dulu. Misalnya lagi pengen sholat, tapi kemudian ada kesibukan kita itu apa? Lagi sibuk makan misalnya, nafsu perut, ntar aja bang, makan aja dulu yang enak-enak, supaya hati abang kosong. Ntar kalau udah puas semua, kan sholatnya enak, jadi nggak kepikiran. Tuh bisikannya begitu tuh. Ada ajakan buat taubat dalam diri kita, ada ajakan buat insaf segera atau taubat segera. Tapi hawa nafsu, ntar aja bang, masih muda, ntar malah kepikiran, belum semuanya dicobain. Kalau udah semuanya dicobain baru boleh deh taubat. Jadi benar-benar fokus, udah buat ibadah aja. Itu bisikan pertama tuh begitu. Bisikan pertama, hawa nafsu pertama kepada kita itu pertama pasti dia mendorong kita untuk puas-puasin aja dulu, puas-puasin makannya, puas-puasin dulu syahwatnya, puas-puasin semuanya dulu, supaya nanti waktu ibadah udah kosong hatinya dan gak kepikiran apa-apa. Nah, kalau kita masih ngelawan terus, artinya nentang hawa nafsu, tetap pokoknya ibadah aja, berhenti, waktunya berhenti makan berhenti, jangan sampai kenyang. Waktunya berhenti dosa berhenti, udah waktunya tobat nggak nurutin. Nah, kemudian kita tetap ibadah, kita terus melaksanakan ketaatan, ya sholat, ya puasa, ada Senin Kemisnya, sholatnya juga ada sholat sunnahnya segala macem. Nafsu ngomong lagi, ya udah bang, cuma jangan keras-keras amat. Kata nafsu, jangan keras-keras amat sama diri abang, kasihan. Yang wajib-wajib aja, nggak usah yang sunnah-sunnah. Habis Ramadan buat sholat ya 5 aja, udah jangan yang lain dah. Itu surga kok, segitu juga surga udah buat modal banget. Nggak usah bang, nggak usah keras-keras terhadap diri abang sendiri. Itu bisikannya nafsu tuh begitu. Yang bisikin dari dalam diri kita, dan bukan setan itu, bukan, diri kita sendiri. Nggak usah keras-keras bang, ngaji mah penutupan nama pembukaan aja. Nggak usah rajin-rajin bang, ngaji mah ya 2 bulan sekali aja, sekedar ini aja, absen, sekedar nyetor muka sama ketua. Begitu, jangan keras-keras. Kalau kita masih tetap kekeh, enggak, pokoknya gue tetap ngaji, pokoknya sunnah-sunnah, ya puasa sunnah, sholat sunnah gue mau tetap laksanain. Nanti nafsu ngomong lagi pada kita, cakep deh bang, pokoknya lihat yang paling rajin ngajinya abang doang. Pokoknya dia lihat yang paling soleh, ya puasanya, sunnah ada, sholatnya, sunnahnya juga nggak pernah tinggal, sunnah rawatib, sunnah tahajud, abang doang. Dia di musola dia tuh yang paling top ya abang doang.
Yang lain mah ya ada apa-apanya bang, nafsu lagi tuh. Jadi dalam ibadah ada nafsu juga. Oleh karenanya tidak ada satupun ibadah yang paling tinggi atau yang paling baik dipersembahkan kepada Allah kecuali melawan hawa nafsu. Karena bisa jadi orang yang rajin ngajinya, pinter baca kitabnya, bisa jadi justru di situ ada nafsunya. Di antaranya bisikan yang nomor 3 tadi itu. Udah bang, abang paling pinter, nggak ada ustadz kayak abang, misalnya kayak gitu, nggak ada. Atau bisikan yang kedua, maksudnya bisikan yang kedua itu jangan keras-keras bang. Akhirnya dia mengambil yang sedang, yang ini aja, yang biasa-biasa aja. Ada hawa nafsu dalam ibadah. Karenanya ibadah pun ini seringkali juga ada bisikan-bisikan nafsu. Ini yang disebut dengan an-nafsul khafi. Ada an-nafsul jali, ada an-nafsul khafi. Ada nafsu yang jelas terang-terangan. Kalau terang-terangan itu zina, jelas cuma nafsu terang-terangan. Ngambil barang orang, nafsu terang-terangan atau yang nyata. Tapi ada yang sangat sama. Kalau nafsu dalam maksiat itu terang-terangan, nyata udah. Tapi nafsu dalam ibadah itu namanya nafsu yang sifatnya samar. Dalam ibadah kadang-kala ada hawa nafsu juga. Jadi terus gimana berhenti ibadah? Ya jangan berhenti ibadah, jangan berhenti sholat. Nanti pikir kata Ustaz, jangan sholat kalau masih nafsu, jangan. Terusin aja, tapi kita harus tahu polanya. Kita harus tahu pola nafsu. Nafsu itu kalau udah lihat orang rajin banget ibadah, rajin banget ngajinya, itu pasti dia bisikin, udah bang, di sini mah paling, di kampung ini paling hebat abang doang, yang lain mah mualaf semua. Dianggap mualaf sama dia. Yang lainnya baru ini semua, baru TK semua agamanya, abang yang paling pintar. Nah itu harus tahu rambu-rambunya, harus tahu pola nafsu dalam menggoda kita. Ini hawa nafsu. Jadi kalau kita mau tentram atau nyaman bersama Allah, maka dalam seluruh ibadah kita, baik ibadahnya cuma sedikit, wajib-wajib doang misalnya, atau yang alhamdulillah udah bisa sunnah-sunnah yang segala macam, itu hendaklah kita melawan nafsu kita. Jangan turutin tuh kesombongan-kesombongan. Jangan turutin itu riya atau pamer. Termasuk pamer, sombong, kemudian bangga dengan diri sendiri, itu termasuk bala tentaranya hawa nafsu. Termasuk satu bekal atau satu mesiu untuk ya menjalankan misinya hawa nafsu ini. Dengan itu tadi, dengan riya, dengan pamer, ini nafsu bermaksud untuk menjerumuskan seseorang, bahkan dalam ibadah, menjerumuskan dalam ibadah. Naudzubillah. Caranya adalah dengan melawan hawa nafsu. Jangan turutin. Kalau toh memang harus makan, misalnya makan sekedarnya buat bekal ibadah. Kalau toh memang harus kawin, ya kawin memang sunnatullah, memang sunnah Rasul. Kawin memang sunnah Rasulullah, nggak apa-apa turutin. Dan itu memang digunakan untuk bekal kalau untuk ibadah kita. Ini nasihat dari Imam Ash-Shibli. Su'ila Shibli ba'da mautihi an halihi fil manam. Ini sedikit cerita tentang Imam Ash-Shibli yang beliau hidup hingga wafatnya juga di Baghdad. Beliau ditanyakan Ash-Shibli ba'da mautihi, setelah meninggalnya beliau, an halihi, tentang keadaannya fil manami, di satu mimpi. Jadi Imam Ash-Shiblinya udah wafat, kemudian ada orang kemudian bermimpi dan di mimpi itu ada Imam Ash-Shibli, sudah wafat Imam Ash-Shibli. Faqala, maka berkata Shibli, qala Allahu li ya Abu Bakrin atadri bima ghafartu laka. Wahai Abu Bakar. Abu Bakar ini kunyahnya Imam Ash-Shibli. Jadi ada Abu Bakar, itu namanya kunyahnya Imam Ash-Shibli. Kemudian nama asli beliau namanya Jahdar, Dalf bin Jahdar. Julukannya atau kunyahnya Abu Bakar. Nah, kemudian nama julukannya Ash-Shibli. Nama julukannya adalah Ash-Shibli. Lengkapnya itu Abu Bakar Dalf bin Jahdar Ash-Shibli. Wahai Abu Bakar, yang maksudnya Imam Abu Shibli.
Imam Asyibli, wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka, tahukah engkau sebab apa aku mengampunimu? Qultu, maka aku menjawab, bisalihi amali, karena amal solehku. Qala, Allah menjawab, la, bukan karena amal soleh. Qultu, aku berkata, bi ikhlasi ubudati, karena ikhlasnya ibadahku ya Allah. Qala, maka berkata Allah, la, bukan. Qultu bi haji wa shaumi wa sholati, sebab hajiku, puasa dan salatku ya Allah. Qala, la, bukan. Qultu, aku berkata, bi hijrati lis sholihin wa li talabil ilmi, karena perjalananku, karena hijrahku kepada orang-orang soleh dan untuk menuntut ilmu. Qala, maka Allah menjawab, la, bukan. Qultu, aku berkata, ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, fabima, maka sebab apa engkau mengampuniku? Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata, atadzkuru, ingatkah engkau, hina kunta tamshi, ketika dulu engkau pernah sedang berjalan, fi darbi Baghdadin, di satu jalan Baghdad, fawajadta hirratan saghiratan, lalu engkau menemukan satu kucing kecil, seekor kucing, qad afahal baradu, benar-benar telah membuatnya lemah dinginnya udara saat itu. Wahia tanzawi min syiddatihi, dan dia meringkut, tanzawi itu mojok sendirian, min syiddatihi, karena bangetnya dingin, karena sangatnya dingin. Fa akhadtaha rahmatan laha, kemudian engkau mengambil kucing kecil itu rahmatan laha, karena engkau kasihan kepada kucing tadi. Wa adkhaltaha fi farwin, itu bukan farwin. Wa adkhaltaha fi farwin, dan engkau memasukkannya ke dalam baju kulit, kana alaika, yang ada pada dirimu, yang ada di badanmu, wiqayatan, karena untuk menjaga laha, terhadap kucing kecil tadi. Faqultu, maka aku berkata, na'am ya Allah, saya ingat. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata, birahmatika litilkal hirrati, karena sayangmu, karena kasihanmu kepada kucing itu, rahimtuka, maka aku menyayangimu, aku mengasihimu. Sekelas Imam Asyibli yang ibadahnya udah nggak diragukan lagi, muridnya banyak, taklim-taklimnya juga banyak, nggak cuma berapa orang, ngaji cuma 20 orang, enggak, lebih, cuma 40 orang lebih, di mana-mana muridnya. Ikhlas ibadahnya udah ketahuan. Haji umrohnya nggak cuma setahun, nggak cuma seumur hidup sekali. Kan haji ya paling orang seumur hidup ya cuma 5 kali paling banyak ya. Ada yang mungkin 10 kali. Tapi tiap tahun haji, tiap tahun. Lama-lama dulu seperti itu. Tiap tahun pasti berangkat haji. Ini ibadah-ibadah yang seperti ini, apakah bisa menyelamatkan kita? Bisa, tentu. Ibadah-ibadah yang kita sebutkan sebagai ibadah-ibadah yang mungkin disyariatkan dan juga besar menurut kita, karena memang itu ukurannya wajib. Sholat fardu, puasa Ramadan, haji, kemudian ikhlas dalam sholat kita, itu kan ibadah semua. Ikhlas dalam sholat kita juga itu merupakan suatu kewajiban. Itu semua bisa menyelamatkan kita tentu. Tapi kadangkala Allah menyayangi kita, Allah merahmati dan mengampuni kita, itu bukan sebab ibadah-ibadah besar, tapi sebab ibadah kecil. Nah, ini terjadi pada Imam Asyibli. Sudah wafat beliau. Nah, kemudian sebagian ulama ini ada yang bermimpi. Di mimpi itu bertemu dengan Imam Asyibli, dan Imam Asyibli cerita, aku dihadapkan di sisi Allah. Kemudian Allah bertanya kepadaku, wahai Syibli Abu Bakar, wahai Abu Bakar Asyibli, tahu nggak kenapa aku mengampunimu, menghapus semua kesalahan-kesalahanmu, kata Allah. Kemudian Imam Asyibli mulai menyebutkan satu persatu ibadahnya. Karena ibadahku ya Allah, karena sholatku, puasaku, hajiku. Pokoknya yang pertama disebutkan karena perbuatan-perbuatan yang soleh, amal soleh itu, kata Allah, bukan. Kemudian mungkin karena sholatku, hajiku, puasaku ya Allah, bukan, kata Allah.
karena keikhlasanku dalam ibadah semua. Bukan, kata Allah, bukan sebab itu. Karena aku sering pergi untuk ngaji, untuk tholabul ilm, untuk belajar kepada orang-orang soleh, kata Allah. Bukan sebab itu. Kemudian Imam Syibli menyebutkan banyak kebaikan-kebaikan itu sampai beliau akhirnya nyerah. Ya udah ya Allah, saya nggak tahu. Jadi sebab apa engkau menyayangiku, sebab apa engkau mengampuniku, kata Imam Syibli. Baru Allah kemudian di situ berkata, Syibli, Abu Bakar, ingat nggak pernah pada suatu hari dalam dinginnya kota Baghdad kamu lagi pakai jaket kulit atau lagi pakai baju kulit. Baju kulit itu kan bisa buat tahan dingin. Nah, di situ di lorong kota Baghdad itu, di sebuah jalanan kota Baghdad yang sedemikian dingin, ada seekor kucing kecil. Dia mojokan aja sambil gigil. Dia mojok sambil badannya gemeteran. Dan engkau saat itu rela melepaskan baju kulitmu, engkau rela kedinginan demi untuk menyelimuti kucing itu. Baju kurungmu yang dari kulit itu yang engkau gunakan untuk melindungi dari dingin, melindungi badanmu, ini engkau lepaskan karena engkau sayang dan kasihan kepada kucing itu. Ingat kejadian itu ya Syibli? Ingat kejadian itu wahai Abu Bakar? Kemudian Syibli menjawab, iya aku ingat ya Allah. Karena engkau kasihan kepada kucing itu, sayang kepada kucing itu, maka aku juga sayang kepadamu. Itu cuma gara-gara perkara yang kecil gitu doang saudara. Di pertemuan sebelumnya di kitab Nasuhul Ibad juga, di kitab ini Imam Ghazali juga seperti itu. Imam Ghazali pernah dimimpikan setelah beliau wafat. Sebagian ulama mimpi kemudian mulai menyebutkan Imam Ghazali, karena karya-karyaku, karena ibadahku, karena ilmuku, bukan kata Allah, bukan karena itu. Sebab apa engkau memberikan aku demikian tempat yang sempurna ya Allah di sisiku? Sebab pernah engkau lagi menulis mangsi atau tintanya, bak tintanya pada waktu itu ketika engkau pengen mencelupkan kembali penamu ke dalam pipa itu, di situ ada lalat dan dia pengen minum dari bak tintamu. Dan engkau biarkan lalat itu minum sampai kenyang, baru setelah itu engkau menulis lagi. Karena sebab engkau sayang atau kasihan kepada lalat itu, maka aku juga sayang kepadamu wahai Imam Ghazali. Tuh. Lalat tahu apa lalat? Tahu ya? Kucing. Lalat sama kucing agamanya apaan, Pak? Kan nggak ada agamanya. Nggak ada agamanya. Apakah agamanya lalat itu Islam? Apakah kucing itu agama Kristen? Kan nggak ada. Hewan yang sedemikian kecil dan kelihatannya remeh, begitu remeh aja, itu dalam Islam banyak cerita karena sebab binatang-binatang yang sifatnya remeh itu tadi, itu justru Allah jadi sayang pada dia. Binatang yang memang kelihatannya nggak berguna atau kelihatannya remeh, tapi kita sayang kepada binatang itu. Banyak cerita tentang orang yang masuk surga karena dia menyayangi binatang. Rasulullah SAW juga pernah cerita tentang seorang perempuan seorang pelacur. Tahu pelacur? Askar, tahu pelacur? Lonte, tahu lonte? Dia pada satu hari dia pengen minum, saking hausnya dia pengen banget minum, tapi punya air cuma segelas doang. Saat itu dia melihat ada anjing itu juga lagi kehausan. Kemudian dia rela memberikan air itu buat anjing. Anjing itu binatang yang kita tahu najis kan ya, najisnya mughaladhah lagi. Perempuan masuk surga, seorang lonte atau seorang pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing, karena sayangnya atau rahmatnya kepada ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah yang kelihatannya remeh, ciptaan Allah yang kelihatannya nggak berguna, apalagi sama manusia, saudara. Manusia mau dia agamanya apa kek, mau dia itu latar belakangnya apa kek, pokoknya sayang dia. Nah, bentuk sayang kita ini macam-macam. Bentuk sayang kita ini bisa dengan memberikan makan atau minuman misalnya seperti itu,
atau bentuk sayang kita bisa juga dengan menasihati, atau minimal dengan sikap kita. Jangan kita jadi orang Islam merasa paling benar, jangan. Terus akhirnya rumah ibadah atau tempat ini persinggahan dihancur-hancurin, jangan. Nggak boleh. Kemarin ada yang begitu berita ya, mana lah itu. Jadi rumah ibadah atau tempat persinggahan yang agama yang bukan Islam kemudian dihancur-hancurin, jangan. Orang binatang aja disayangin dalam Islam itu, apalagi manusia kita jaga ya, apalagi kita hidup dalam satu perjanjian atau dalam satu kesepakatan yang namanya Indonesia. Kalau kita ada dalam Indonesia kesepakatan untuk menjaga ini sama-sama, maka orang-orang yang meskipun bukan agama Islam itu sederajat dengan kita. Ini dalam konteks kenegaraan ya. Dalam konteks kenegaraan maka harus kita hargai. Banyak sekali cerita-cerita hikayat atau bahkan Rasulullah menceritakan juga tentang rahmat atau sayangnya seorang muslim kepada binatang. Itu justru bisa mendatangkan sayangnya Allah kepada muslim itu, pada binatang, pada itu, bukan pada manusia, apalagi pada manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran. Apa itu ibadah yang justru sangat besar di sisi Allah? Ibadah yang sangat besar di sisi Allah itu ibadah yang kecil yang hampir kita lupa dan kita nggak pernah menghitungin. Itu justru besar. Kita nggak ingat. Ini Imam Asyibli kalau nggak diingetin mungkin nggak ingat. Ya spontan begitu aja. Spontan begitu aja dia memberikan jaketnya buat kucing yang lagi dinginan. Kan itu kecil, remeh banget. Tapi setelah itu lupa, nggak diikut-ikut. Justru itu yang nilainya sangat besar di sisi Allah dan sangat tinggi, bisa mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan sayangnya Allah kepada kita. Daripada ibadah-ibadah besar, tapi kita ungkit-ungkit. Ya Allah, saya sholat ngaji bulan tahun gini-gini aja nih. Ya Allah, saya udah ibadah puasa udah 17 Ramadan puasa terus tapi masih begini aja. Kelihatannya gede, itu kan gede kata kita doang. Tapi karena kita sering ngungkit, kecil insya Allah. Cuma kalau ibadah-ibadah kecil kita hampir lupa, kita udah nggak pernah ngungkit-ngungkit lagi, udah begitu aja dah pokoknya lewat. Nah, maka itu yang justru bernilai insya Allah. Itu yang namanya tingkat kemuliaan ibadah, itu tergantung dengan keikhlasan kita. Artinya ikhlas itu benar-benar lupa kita, benar-benar kita nggak ingat-ingat lagi. Dan ini bisa didapat antara lain adalah dengan pembiasaan sih saudara, dari hati, kemudian juga dengan pembiasaan. Orang yang memang biasanya sayang sama binatang atau sama orang, itu nanti lama-kelamaan itu jadi akhlaknya dia. Akhlak itu bahasa lainnya itu pembiasaan, jadi kebiasaan. Dia emang udah biasa kalau melihat bocah kecil ya pasti diusap palanya, diusap dikasih jajan, terus dia lakukan itu terus, maka akhirnya melekat. Kalau udah melekat jadi akhlak, lupa akhirnya, meskipun kecil ngasihnya cuma 2.000 tapi terus itu bisa jadi akhlak. Kecil kelihatannya tapi akhlak, kemudian ikhlas karena kecilnya dia nggak pernah menghitung-hitung. Nah, itu kebiasaan. Contoh-contoh kecil, kita masuk ke masjid misalnya, nah di situ kita lihat ada yang becek, kita lapiin. Atau kita masuk ke majelis, situ ada yang berantakan, kita rapihin. Itu yang kecil-kecil begitu aja. Yang kecil-kecil yang kelihatannya remeh, kelihatannya bukan ibadah-ibadah besar, tapi kita benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena ada CCTV-nya, bukan. Dilihatin nama Pak RW nih, ada CCTV, gue pengen ngerapiin musola, bukan. Ikhlas benar-benar, tapi udah jadi kebiasaan kita. Nah, karena jadi kebiasaan, itu yang justru bernilai siapa. Nah, kebiasaannya Imam Ghazali, kebiasaannya Imam Asyibli, karena memang dari hati udah sayang pada binatang, dari hati memang udah sayang pada umumnya makhluk Allah, semuanya makhluk Allah dia sayang, maka muncul itu tadi, muncul akhlak itu tadi, akhlak rahmah atau akhlak kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Wal maqalatut talatun, maqalah yang ke-30.
Qala Shibli, berkata Imam Shibli, lau dzuktum halawatal wuslati, apabila kalian merasakan manisnya pertemuan, ayil qurbi ma'allahi ta'ala, maksudnya dekat bersama Allah, la araftum, maka kalian akan mengenal mararatal qati'ati, pahitnya perpisahan. Ayil bu'di anhu, maksudnya jauh dari Allah Ta'ala. Fa innahu adabun azimun, maka sungguhnya itu adalah siksa yang sangat dahsyat, siksa yang sangat pedih, inda ahlillahi, menurut ahlullah atau ulama yang mengenal Allah. Wa kana min du'aihi, dan ada termasuk doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni laddatan nadhar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'i. Ini doanya Rasulullah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, urzuqni, berikanlah kepadaku laddatan nadhari, kelezatan memandang, ila wajhikal karim, mandang wajahmu, wa syauqa ila liqa'ik, berikanlah kepadaku rindu untuk bertemu kepadamu, rindu kepada Allah, kangen bertemu Allah, dan juga pengen memandang wajah Allah. Itu kerinduan orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh Allah, yang hatinya sudah dipenuhi oleh pengenalan kepada Allah. Sini ada ahlullah, istilah Allah. Ulama itu, hadirin, ada 3 macam. Ada ulama biahkamillah, ini yang paling banyak nih. Ada ulama lillah, ada ulama billah. Ulama biahkamillah, ini orang-orang alim. Ulama itu jamannya alim, orang pinter. Ulama biahkamillah, ini orang-orang alim yang tahu dan kenal tentang hukum-hukum Allah. Ini hukumnya anjing haram, najis. Ini sepupu itu bukan mahram, kalau sentuhan batal. Ini hukumnya ipar itu bukan mahram, kalau sentuhan juga batal. Oh, ini mertua itu mahram, sentuhan nggak batal. Terus hukum-hukum yang lain, ini Al-Quran, hukumnya apa, bacanya ikhlas, namanya nun mati ketemu ba, itu namanya ulama biahkamillah. Semua hukum-hukum Allah, tentang hukum-hukum Allah. Ini yang paling banyak. Kemudian yang kedua ada ulama lillah. Ulama lillah ini ulama yang benar-benar mempelajari tentang ilmu hati. Jadi dia tahu seluk-beluk bagaimana menjauhi sifat riya atau pamer. Antara lain cara menghilangkan sifat pamer itu, akuilah bahwa kita tidak punya apa-apa. Kata ulama begitu, bahwa la haula wala quwata illa billah. Kita bisanya sholat juga karena Allah, kita bisa ninggalin maksiat juga Allah yang nuntun. Kalau enggak mungkin udah nyungsep mulu kali kita maksiat. Sholat juga nggak pernah kali kalau nggak dituntun sama Allah. Nah, terus gimana? Merasa bahwa kita bukan apa-apa, maka itu bisa terhindar dari riya. Nah, ini diajarin oleh ulama yang seperti ini. Nah, ulamanya disebut dengan ulama lillah, yang mempelajari tentang ilmu hati. Di antaranya Imam Ghazali itu termasuk ulama lillah. Nah, satu lagi ada namanya ulama billah. Ulama billah ini orang-orang alim yang kenal Allah, bukan kenal hukum-hukum Allah. Bahkan kadang-kadang kalau urusan hukum, kalau udah agak jelimet sedikit, dia juga nggak bisa jawab. Dan juga bukan tentang teori bagaimana supaya bisa bebas dari riya, bagaimana supaya bisa bebas dari takabur. Punya karangan juga enggak dia mah. Tapi dia ulama billah, alim billah. Dia kenal Allah. Ini adalah ulama, orang-orang alim yang selalu setiap hari bersama Allah. Dan orangnya ini kadang-kadang nggak kelihatan yang begini. Artinya nggak kelihatan, orangnya biasa-biasa aja. Dia kadang-kadang ada di masjid di pojokan. Di pojokan aja, orang mah nggak ada yang tahu. Dikiranya mah tukang jaga sendal. Padahal itu dia lagi menahan kerinduannya kepada Allah. Padahal dia itu sedang menahan keinginannya untuk segera bertemu Allah. Benar-benar dalam hatinya itu cuma Allah saja. Hingga sedikit pun, kalau dia pernah sedikit pun atau sekejap mata aja dia berpisah pada Allah, itu benar-benar tersiksa. Namanya ulama billah. Ulama billah kadang-kadang tidak tahu tentang hukum-hukum Allah, yang jelimet-jelimet. Paling tahu hukum tentang yang wajib, yang haram, itu aja.
Tapi kalau ada yang jelimet dia juga nggak bisa ditanya. Tapi dengan memandang wajahnya kita tenang. Kalau ketemu dengan ulama billah, kita melihat mandangnya aja itu udah seperti memandang Rasulullah. Dan seketika itu juga kita langsung ingat pada Allah. Nah ini ulama yang jarang-jarang, yang kayak begini, yang ikhlas, kemudian jauh banget dari podium atau jauh dari popularitas, enggak, benar-benar enggak mengenal itu. Nah yang tahu cuma Allah. Dimaksud di sini oleh Imam Asyibli ini adalah orang-orang yang sudah merasakan manisnya kebersamaan dengan Allah, yaitu orang-orang ulama billah atau ahlul ma'rifah sebutan lainnya, ulama yang sudah mengenal Allah. Ini dia ketika sekedipan mata aja berpisah dengan Allah maka akan merasa sangat tersiksa. Di antara ulama ini memang ada yang menggabungkan tiga kelebihan sekaligus. Dia ulama bi'ah kamillah juga, tahu tentang hukum-hukum Allah. Dia ulama lillah juga, tahu tentang hukum-hukum hati. Dia ulama billah juga. Ada yang begitu, ada yang menggabungkan tiga sekaligus. Nah sebutannya ini adalah orang besar atau sebutannya adalah al-kubara. Ini adalah orang-orang besar atau orang-orang yang agung yang sangat jarang ditemukan. Walaupun ada, tetap dalam satu zaman tetap ada. Cuma kita nggak tahu di mana ulama-ulama yang seperti ini atau orang alim seperti ini yang tahu tentang hukum Allah, tahu tentang hal-hal, begitu juga tahu tentang ikhlas, tahu juga ma'rifat juga, mengenal Allah juga. Kalau menggabungkan tiga ini maka disebut dengan kubara atau orang-orang yang agung. Tahu hukum Allah, ulama billah. Tahu tentang ilmu hati, ulama lillah. Tahu tentang Allah, maksudnya mengenal Allah dan senantiasa memandang Allah, itu namanya ulama billah. Nah kira-kira kita yang mana? Apakah yang paling rendah itu yang pertama, atau yang paling grade, yang paling awal itu yang ulama bi'ah kamillah, tahu hukum Allah. Tahu hukum Allah itu paling rendah. Ya kita tinggal kita pilih-pilih kita bagian yang mana, atau kalau kita belum bisa masuk ke situ, paling tidak dengan mencintai ulama, insya Allah kita ketularan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.